Ketemu lagi bareng Miminnya Politeknik Negeri Cilacap. Ini hari ini guys, hari ini adalah hari terakhir kalian mandiri, jalur mandiri gelombang kedua. Jadi ditunggu sampai jam 12 siang untuk finalisasi. Jadi kalian masih ada waktu berapa menit lagi nih? Sekarang udah jam 10 ya, berarti 2 jam lagi lah. Kalian segera finalisasi ya. Nah, gimana sih Bu cara finalisasi? Kalian kan sudah bayar nih, sudah registrasi. Kemudian kalian login, kemudian isi biodata, pilih prodi, upload sertifikat UTBK atau ijazah ketika melalui jalur tes. Kemudian finalisasi, nanti bisa dicetak kartu tesnya. Untuk tesnya tanggal berapa? Tanggal 24 Juli. 24 Juli tahun 2023, tes wawancara tanggal 25 Juli. Jadi 2 hari ini, 24 tambah 25, kalian di Politeknik Negeri Cilacap. Tapi kalau yang jalur UTBK gimana Bu? Yang jalur UTBK tidak perlu datang ke kampus, datangnya saat wawancara saja. Jadi saat wawancara kalian bawa sertifikat UTBK kamu, kemudian kamu sampaikan ke pewawancara ini nilai UTBK. Sudah diupload juga sih di web untuk sertifikat UTBK-nya, tapi amannya sih tetap dibawa saat wawancara. Oke? Terus peluang yang paling besar apa Bu? Prodi apa? Yang masih banyak peluangannya guys adalah mekatronika, multimedia, pengembangan produk agroindustri, akuntansi lembaga keuangan syariah, teknik listrik, teknik elektrik juga masih banyak kemungkinan untuk bisa lolos. Tapi kalau teknik mesin, teknik informatika, teknik pengendalian pencemaran lingkungan sudah sangat ketat ya. Ini ada yang nanya Bu, kalau ospek botak enggak? Ya, karena kita ada namanya latihan dasar kepemimpinan LDK nanti dengan TNI. Kalian biasanya harus disiplin dari mulai cara berpakaian, penampilan juga. Jadi kalau yang laki-laki memang harus potong pendek. Untuk sentimeternya nanti akan ditentukan saat pembekalan. Pembekalan ospeknya tanggal berapa Bu? Pembekalan ospeknya nanti tanggal 11 Agustus. Info untuk ospek dan lain-lain, aman saja. Kalau kalian sudah masuk ke grup, info ospek dan lain-lain akan disampaikan di grup. Jadi grupnya ada 3 nih, SNBP, SNBT, dan Mandiri. SNBP itu untuk yang mahasiswa lulus di jalur prestasi, seleksi nasional berdasarkan prestasi, kemudian SNBT, seleksi nasional berdasarkan tes, kemudian untuk jalur mandiri akan ada grupnya sendiri juga. Jadi nanti info-info tentang ospek dan lain-lain akan muncul di grup ya, akan diinformasikan resmi. Kemudian untuk jurusannya apa saja? Jurusannya ada 10 prodi kita guys. Jadi jurusannya memang ada 3, tapi prodinya ada 10. Jurusan yang pertama yaitu jurusan mesin dan teknologi pangan, kemudian ada jurusan mekatronik elektro, ada satu lagi jurusan komputer dan bisnis. Jadi ada 3 jurusan, ada 10-nya, prodinya ada 10. Bu, LDK guling-guling nggak Bu? Guling-guling kayak galung-galung. Bu, prodi yang masih longgar apa saja? Prodi yang masih longgar tadi sudah saya infokan, ada mekatronik, ada multimedia, kemudian ada rekayasa keamanan cyber, ada akuntansi lembaga keuangan syariah, kemudian ada juga pengembangan produk agroindustri. Itu peluangnya masih besar. Jadi kalau kamu masih galau, teman-teman sudah dapat tempat kuliah kampus, kalau mau belum dapat kampus, tentukan pilihannya. Prodi-prodi yang di atas tadi jadikan pilihan pertama. Insya Allah itu akan memudahkan kalian untuk bisa lolos. Karena kan biasanya kalau mahasiswa kalau tim seleksi Politeknik Negeri Cilacap melihat dari pilihan pertamanya. Dari pilihan pertamanya sudah pilihan prodi itu berarti dia memang niat untuk masuk ke prodi itu. Kalau pengen tahu tentang prodinya, silakan di Instagram kita sudah lengkap. Apa itu mekatronik, apa itu multimedia, apa itu rekayasa keamanan cyber, sudah lengkap semua ada. Pembukaan beasiswa KIP kapan Bu? Kalau pembukaan beasiswa KIP sudah mulai dari sekarang ya, sudah banyak yang mendaftar di web KIP sendiri, tetapi untuk penentuan lolos atau tidaknya itu menunggu keputusan dari pusat. Jadi nanti kita akan mendata calon KIP-nya, kemudian kita setorkan ke pusat, nanti akan ada pengumuman secara sendiri. Tapi kuota tahun ini di semua kampus mengalami penurunan, dan kemungkinan ada 2 skema yang tadi mungkin ada biaya kuliah dibayarkan kemudian dapat uang saku, dan yang skema kedua hanya dibayarkan uang sakunya. Tunggu saja, nanti untuk pengumuman KIP juga akan kita share di grup mahasiswa baru gitu ya. Wawancara tanggal 26 Bu. Maaf, wawancaranya tanggal 25 ya Kakak. Mohon direvisi bahwa wawancara dilaksanakan tanggal 25. Ingat-ingat ya, tanggal 25, mulainya jam 8 pagi. Nanti kamu stay tune terus, biasanya nanti akan ada broadcast juga sih di WA untuk tempat dan waktu untuk wawancara, ditunggu saja. Tetapi untuk informasinya wawancara dilaksanakan tanggal 25 Juli gitu ya. Halo Damon.
Damon main ke Politeknik Damon. Oke, ada pertanyaan lain mungkin ya. Jadi tadi malam beberapa ada yang menanyakan mengenai tata cara pembayaran. Itu sebenarnya ada di web. Silakan di daftar.pnc.ac.id. Di situ lengkap semua. Kemudian cara pemilihan prodi, cara pengisian data di situ juga ada. Jadi adul pendaftaran juga ada semua. Biasakan membaca ya. Jadi Mimin itu tidak repot, jadi tidak capek mesti balasin WA kalian. Jadi nggak tidur, menjadi mata panda guys. Kemudian kadang-kadang ada yang annoying, telepon kan sedih dong Mimin. Tes wawancara tanggal 25 apa tanggal 25 guys, mohon maaf tanggal 25. Memang tadinya mau tanggal 26, tetapi ada beberapa pertimbangan, termasuk ada yang dari luar kota nih. Mereka kadang-kadang kan kalau tes tanggal 24 sudah selesai tes. Nah, untuk lebih mengefisiensikan dan efektivitaskan waktu, jadi untuk seleksi jalur mandiri baik tesnya tanggal 24, wawancaranya tanggal 25. Jadi 2 hari ini kalian tetap stay tune di Politeknik ya. Kalau pembayaran UKT di semua cabang BNI bisa kan Bu? Ya, kalau pembayaran UKT sementara hanya bisa dilaksanakan oleh 2 bank, Bank BNI sama BSI. Jadi virtual account kita memang masih terbatas untuk hanya 1 bank. Jadi silakan nanti kalau memang lolos pembayaran UKT di Bank BNI, kemudian untuk akuntansi lembaga keuangan syariah biasanya ada BSI. Kemudian untuk jalur mandiri ada namanya SPI, Sumbangan Pengembangan Institusi. Nah, itu besarannya 5.500.000 ya guys, sesuai di brosur. Kemudian ospek tanggal berapa Bu? Tanggal berapa ospek? Direncanakan tanggal 14 Agustus sampai dengan tanggal 21. Kemudian ada pembekalan tanggal 11 Agustus. Ini cluenya dulu ya dari Mimin ya. Jadi tanggal 11 Agustus nanti kalian akan ada pembekalan ospek. Kalian akan diarahkan untuk datang ke kampus. Jadi untuk yang di luar kota sudah diterima di Politeknik Negeri Cilacap, tanggal 11 Agustus pastikan kalian sudah ada di Cilacap ya. Udah dapat kos-kosan. Kemudian nanti tanggal 11 itu ada pembekalan ospek, apa saja yang harus disiapkan saat ospek. Kemudian ada pengukuran jas alma mater. Kemudian ada pembukaan rekening di Bank BNI sekaligus membuat KTM, kartu tanda mahasiswa. Nanti ada pengumumannya di grup, tenang aja. Jadi kamu gak usah khawatir nih di grup, Bu kapan nih ospek? Pasti ada pengumuman resminya. Jadi kalau memang yang sudah diterima di Politeknik Negeri Cilacap dan belum masuk grup, silahkan hubungi call center di 0811 2804 1000 gitu ya. Jadi kalau yang belum masuk grup, silahkan hubungi call center untuk minta dimasukkan ke grup. Nanti kita pasti data namanya siapa, prodi mana diterimanya, nanti kita cek dulu gitu ya. Terus beberapa di grup ini ada yang memang mohon maaf mungkin tidak ada di absensi dikarenakan mungkin karena mereka belum membayar UKT sehingga kami anggap mengundurkan diri gitu ya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang memang tidak ada di list itu karena memang belum bayar UKT sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Maka dari itu kami panitia PMB menganggap bahwa dia sudah mengundurkan diri gitu ya. Ada pertanyaan lain mungkin soal baju ospek. Biasanya sih ya yang tahun lalu Mimin akan kasih bocoran, biasanya hitam putih dan perempuan pakai kerudung hitam kalau yang pakai kerudung. Kemudian nanti harus pakai sepatunya juga hitam. Biasanya sih kalau laki-laki biasanya harus sepatu pantofel ya. Kemudian nanti ada LDK, latihan dasar kepemimpinan. Kemudian nanti ada kayak pengenalan kehidupan kampus. Jadi nanti ada beberapa prodi yang menyampaikan tentang prodi mereka masing-masing. Jumlah total rata-rata daya tampung mahasiswa PNC berapa Bu? Ada di web sih. Jadi tahun ini kita menampung 752 mahasiswa baru. Dari 10 prodi itu, teknik mesin kita menerima 4 kelas yaitu 96. Kemudian teknik informatika juga 4 kelas, kemudian ada teknik listrik tahun ini kita 3 kelas, kemudian ada teknik elektro, kemudian ada rekayasa keamanan cyber, kita juga 3 kelas, kelasnya kelas gemuk 32 ya, per kelasnya jadi 96, ada semua di web. Tapi untuk yang masih banyak peluangnya adalah di D4 Mekatronika, D4 Multimedia, D4 Pengembangan Produk Agroindustri, kemudian D4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Itu masih banyak peluangnya. Jadi kalau kalian belum dapat kampus karena ini udah jalur terakhir banget, bahkan ada beberapa kampus yang sudah mulai kuliah. Jadi pastikan pilihan kalian itu yang memang peluangnya sangat besar gitu ya. Bella.
Bel. Nah, jadi kalau mahasiswa baru masih galau, masih bingung daripada kalian daftar tahun depan, masih kehilangan waktu. Kemudian nanti juga akan 1 tahun teman-teman sudah wisuda, sudah lulus, kalian masih kuliah. Biasanya juga lapangan pekerjaan kan biasanya ada usia maksimal segini gitu, kalian akan kehilangan waktu 1 tahun. Dan biasanya kalau sudah berhenti kuliah dari sekolah itu udah ilmunya tuh udah malas belajar, udah malas mikir gitu-gitu ya. Itu juga poin-poin yang harus dipertimbangkan oleh kalian. Kenapa harus kuliah tahun ini dan tidak bisa gap year atau tidak gap year, itu harus dipertimbangkan hal seperti itu. Gitu ya guys ya. Oh ya, mohon maaf juga kalau dalam membalas admin mungkin agak gercep atau mungkin kurang slow respon atau mungkin seadanya, karena memang beberapa masuk banget WA itu ke chat center itu luar biasa banyaknya. Kadang-kadang admin aja suka sampai bingung mesti mau balas mana duluan. Tapi paling tidak kalau ada live Instagram seperti ini kalian bisa memahami lah ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tidak perlu berulang. Kalian bisa menyimak bahwa yang namanya penerimaan mahasiswa baru biasanya dari web itu sudah ada tata cara pembayaran, tata cara pendaftaran sebenarnya sudah ada di web semua. Tanggal-tanggalnya dipastikan juga. Dan biasanya harus punya banyak teman nih untuk nanya-nanya gitu. Oh ya, bergabung di grup yang mau kuliah itu juga poin plus bisa untuk mengikuti update-nya gitu ya. Oke, ada pertanyaan apa lagi mungkin? Nanya SPI Bu, SPI. Nah, SPI itu kenapa harus dibayarkan sumbangan pengembangan institusi? Karena jalur mandiri ini jalur yang memang dilaksanakan oleh kampus sendiri, dan itu memang dibolehkan untuk menarik SPI selain UKT. Nah, SPI-nya di kami itu hanya 5.500.000 dan itu bisa dibayar 2 kali pada semester 1 dan semester 2. Jadi nanti kalau kalian diterima di jalur mandiri untuk prodi yang sudah akreditasi, ada namanya UKT sama SPI. UKT-nya memang berbeda-beda. Setiap anak berbeda-beda, itu sesuai dengan kemampuan orang tua masing-masing. Ketika ada yang mungkin UKT-nya segini, itu juga dilihat dari jumlah tanggungan, pembiayaan dalam setiap bulannya habis berapa. Jadi memang berbeda-beda. Insya Allah semuanya itu sesuai dengan porsinya dari keluarga kalian. Jadi kita sudah melihat menelaah gitu ya bagian keuangan. Oh ya nih, ini memang gajinya segini, jumlah tanggungannya di keluarga itu segitu, untuk bayar ini segini. Jadi untuk biaya kuliah di angka segini, insya Allah itu akan mampu untuk kalian, untuk orang tua kalian gitu ya. Saya juga sudah menyebar link di SNBT untuk mahasiswa baru, jadi silahkan isi linknya ya. Jadi ada beberapa yang memang harus diisi karena kampus butuh data diri kalian, termasuk nama orang tua dan lain-lain gitu ya. Selesai ospek tanggal 21, abis itu ngapain lagi? Maunya ngapain? Kalau sudah ospek kuliah dong. Jadi kan kalian ada namanya, kalau Kopassus itu pembaretan, kalau di kita itu namanya pengukuhan menjadi mahasiswa baru. Jadi nanti kalian pakai jasa alma mater, kalian sudah menjadi mahasiswa baru. Jadi kalau sekarang ini masih camaba, calon mahasiswa baru. Kalau besok setelah ospek kalian harus jadi mahasiswa baru. Ibu, kalau saya nggak bisa ospek. Nah, kalau kalian nggak bisa ospek harus mengikuti ospek tahun depan, PKKMB di tahun depan. PKKMB zaman dulu, sekarang namanya PKKMB ya. Kenapa harus PKKMB? Ya itu untuk melatih, untuk mengetahui, mengukur kalian seberapa cintanya sama Politeknik Negeri Cilacap. Ospek tanggal berapa Bu? Mesti baru live nih, baru ikutan join nih. Ospek tanggal 14 insya Allah ya guys, sampai dengan 21. Halo Angel, wah match face-nya kemarin keren banget ya Angel. Nah jadi ospek itu tanggal 14 sampai tanggal 21 ya guys. Jadi pastikan tanggal yang luar kota tanggal 10 lah kalian sudah sampai sini ya, udah dapat kos-kosan. Kalau mau tanya-tanya tentang kos-kosan silakan nanya ke call center di 08112804.000. Adminnya pokoknya luar biasa, bisa mengetahui segala hal termasuk di mana kos-kosan kalian yang murce, yang deket dari kampus, yang mungkin gak punya kendaraan bisa jalan kaki. Silahkan bisa tanya ke adminnya, ke Mimin di call center. Masuk lagi tanggal berapa, masuk ke mana. Pokoknya kalau setelah ospek kalian tuh udah harus masuk kuliah ya. Jadi kalau kuliah di Politeknik itu berangkat jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, dan langsung semuanya bareng-bareng seperti kelas SMA. Tidak mungkin kayak universitas mungkin mengikuti jam kuliahnya. Kalau di kita tuh jam 8 sampai jam 4 sore gitu ya. Hari Sabtu libur, hari Minggu libur
Itu jadi tanggal 11 untuk mahasiswa baru ada pembekalan ospek dan pembuatan KTM, kemudian ada pengukuran jasa alma mater. Pas ospek botak apa enggak? Ya tadi yang saya bilang bahwa LDK itu atau latihan dasar kepemimpinan adalah bagian dari ospek. Jadi sebisa mungkin tidak boleh gondrong guys, kecuali kalau universitas yang memang seni dan lain-lain. Tapi kalau di Politeknik Negeri Cilacap karena anak-anak teknik harus mengikuti aturan, jadi tidak boleh gondrong. Jadi kalau misalkan besok sama orang TNI-nya harus potong pendek. Untuk berapa sentinya? Kayaknya nanti akan di pembekalan deh disampaikan. Tetapi biasanya memang harus cepak sih, tahun lalu juga harus cepak. Dan biasanya harus pakai baju hitam putih gitu. Tetap ganteng kok walaupun botak. Siapa sih yang gak cinta sama kamu, Farhan? Ada pertanyaan lagi, siapa ini? Oke, ada pertanyaan apa lagi? Sebentar saya buka DM ya, karena banyak banget DM. Jadi kalau misalkan mau nanya-nanya peluang yang masih besar di kampus, yaitu D4 Mekatronika, D4 Multimedia, sama D4 Pengembangan Produk Agroindustri, itu masih peluangnya masih banyak. Jadi ayo pilihan pertamanya itu aja. Akuntansi lembaga keuangan syariah juga iya loh. Jadi yang D4 itu masih banyak peluang untuk kalian. Jadi kalau yang masih galau dan masih bingung beberapa kampus menolak kalian, silahkan pilihan pertamanya yang D4 yang tadi saya sebutkan. Itu ya. Kalau mau tahu tentang prodi-prodinya sudah ada lengkap di Instagramnya PMB PNC. Kemudian semua hal tentang tata cara pembayaran udah ada di web juga, udah lengkap. Gitu. Botaknya cuma sama maba. Oh, kalau alumni mau botak juga nggak apa-apa sih. Enggak, jadi kalau biasanya karena kita ada LDK, latihan dasar kepemimpinan, ada disiplinnya itu. Kalau orang kan kita akan dipandu oleh TNI ya. Itu biasanya soal penampilan, soal cara berpakaian juga akan diatur gitu. Nanti ada pembekalan kok, ada pembekalan ospek, tenang aja, tanggal 11 Agustus rencananya. Dan semua informasi itu akan di-share di grup Camaba. Gitu. Ada pertanyaan lain sebelum Mimin akhiri nih? Jadi hari ini jam 12 siang pastikan kalian harus finalisasi. Finalisasi itu seperti apa, Bu? Jadi semua data, biodata semua difinalisasi sampai kamu mendapatkan kartu tes. Kartu tes itu dibawa saat tes tanggal 24. Jadi besok kalau tes itu bawa kartu tes sama bawa KTP. Alat tulis tidak wajib sih, tapi kalau bawa aja sih untuk tanda tangan daftar hadir. Kemudian kalau pakaiannya bebas, rapi, sopan, dan bersepatu. Saya catat lagi untuk mahasiswa baru yang besok mau tes tanggal 24. Menggunakan pakaian bebas, rapi, sopan, bersepatu. Kemudian tanggal 25-nya kalian juga wajib, tidak boleh di skip wawancara. Itu nggak kalah pentingnya sama kayak tes. Jadi wawancara itu untuk menggali kalian, motivasinya, keadaan keluarga kalian, pembiayaannya, semua akan ditanyakan oleh pewawancara supaya kalian itu bisa mantep untuk kuliah di Politeknik Negeri Cilacap gitu. Kalau untuk seragam ospeknya nanti diinfokan, tapi kalau tahun lalu hitam putih. Nanti diinfokan kok di grup, gak usah khawatir. Kalau mau beli sehari sekarang sih boleh sih, biasanya tahun lalu sebelum-sebelumnya itu selalu pakai hitam putih gitu ya. Nanti diinfokan tanggal 11 ada pembekalan ospek, tenang saja. Gitu. Link grup maba di mana, Bu? Kamu lolos di jalur apa? Kalau itu bisa WA ke call center, sampaikan nama dan prodinya. Nanti sama Mimin akan dikasih link grupnya. Jadi link grupnya itu link grup per jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri. Penghasilan orang tua 4 juta dapat UTK. Nah itu mungkin diperhitungkan dari beberapa hal. Salah satunya mungkin keadaan keluarganya. Itu kan 5 juta dibayarnya 6 bulan sekali guys, bukan sebulan sekali. Kemudian mungkin itu udah hitung juga. Nah kalau yang UKT-nya ngerasa kebersihan itu tenang aja, besok ada banyak beasiswa. Makanya jadi anak tuh yang aktif organisasi, kemudian ikut beasiswa yang bisa membantu keadaan perekonomian orang tua gitu ya. Yang jalur SNBP gak usah wawancara kan, Bu? Enggak dong, kan kalian sudah lolos. Kalau yang wawancara itu yang jalur mandiri SNBP memang tidak ada wawancara. Wawancara hanya berlaku untuk jalur mandiri guys. Mulai mau
ospek tanggal berapa? Aduh, mulai masuk ospek tanggal 14 sampai tanggal 21, tapi pembekalan tanggal 11 ya. Nanti akan di-share di grup. Tenang saja, nggak usah khawatir. Itu saya rasa sudah ini ya, sudah mewakili beberapa pertanyaan yang mungkin kalian akan tanyakan ke admin. Admin suka bingung kalau bales karena pertanyaannya selalu berulang, yang sama-sama juga. Bu, untuk wawancara dijadwal lagi. Pokoknya kamu wawancara tanggal 25 Juli ini tetap datang ke kampus jam 8 pagi. Nanti mungkin akan didata juga siapa yang datang duluan. Nanti akan dipersilahkan duluan. Jadi kalau mau memang kayak kemarin itu cepet, bisa lebih pulang lebih cepet ya. Jadi jam 8 kalian sudah sampai di kampus Politeknik Negeri Cilacap. Nanti akan ada WA broadcast mungkin ya bagi nama-nama yang lolos ke di jalur mandiri gitu ya. Jalur mandiri gelombang kedua. Oke, gitu. Terima kasih banyak waktunya. Ada pertanyaan mungkin bisa langsung di call center kita di 0811 2804 1000. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan masih bingung, silakan bisa di WA di call center. Mungkin itu saja ya yang bisa disampaikan. Untuk mahasiswa baru Politeknik Negeri Cilacap tahun ini akan ospek pada tanggal 14 sampai tanggal 21. Semuanya tetap ada itu. Oke? Terima kasih banyak waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Me and my folks all good, that sun is shining. Ay, chillin' with my feet kicked up like I ain't trying. Yeah, this is what I want on summer, yeah. Gangs all here, let's run it, yeah. Vibes right here.